Terima kasih Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri yaitu Mendikbud, Mendagri, Menak, dan Menkes, sekolah tatap muka dibuka kembali pada Januari 2020. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyerahkan keputusan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan pada tahun pelajaran 2020-2021 ke pemerintah daerah. Lalu sejauh mana kesiapan sekolah menggelar tatap muka ini? Kita akan bahas lebih jauh di dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, sudah bersama kita ada Bapak Darmaning Tias, pengamat pendidikan. Selamat sore Pak Darmaning Tias. Iya, selamat sore Mbak Tasha. Ya, Pak Darmaning Tias, ini sebenarnya pertimbangan SKB 4 Menteri yang membuka kembali sekolah tatap muka ini apa saja Pak? Ya, saya kira memang salah satunya yang menjadi isu adalah bahwa proses pembelajaran online atau PJJ ini kan memang tidak bisa berjalan efektif gitu ya. Banyak kendala yang dihadapi terutama di daerah-daerah yang remote area gitu. Banyak kenyataan sampai hari ini kan masih ada daerah yang belum memiliki jaringan listrik. Dan masih banyak juga daerah yang belum memiliki jaringan internet gitu. Dan kepemilikan komputer maupun laptop di Indonesia ini secara nasional kan masih di bawah 50%. Artinya apa? Bahwa pembelajaran dengan menggunakan online atau PJJ itu lebih banyak menggunakan HP. Nah, kalau menggunakan HP tentu mengalami banyak kendala, termasuk juga misalnya cara melihat anak di layar aja kan terbatas gitu ya. Itu kalau untuk melihat layar aja terbatas tentu itu akan mempengaruhi konsentrasi anak-anak. Sehingga saya kira konsentrasi anak pada saat PJJ ini tidak bisa penuh seperti saat tatap muka gitu. Dan selama PJJ ini juga banyak keluhan terutama dari orang tua bahwa terutama ibu-ibu ya yang banyak menjalankan peran sebagai guru di rumah gitu. Sementara banyak ibu-ibu ini yang tidak memiliki cukup pengetahuan terutama dengan kurikulum baru. Jadi saya kira banyak kendala yang dihadapi sehingga mungkin dari situlah muncul gagasan untuk memberikan relaksasi kepada sekolah-sekolah terutama yang ada di jalur hijau. Meskipun demikian, keputusan sepenuhnya itu berada di pemerintah daerah. Karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui apakah daerahnya cukup siap melaksanakan PJJ atau tidak. Karena misalkan itu di daerah hijau, di zona hijau, tapi kan apakah gurunya itu berasal dari zona hijau tidak gitu. Barangkali gurunya selama dari luar zona hijau dan selama masa pandemi ini dia balik ke kampung halamannya misalnya, lalu ketika di zona hijau dibuka dia menuju ke tempat mengajarnya yang zona hijau, sementara dia berasal dari zona oranye atau merah misalnya. Ini kan juga menjadi catatan gitu, artinya banyak yang berkomentar bahwa ya murid-muridnya dari zona hijau, tapi gurunya bisa dari zona kuning atau merah. Nah, ini yang mestinya yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Artinya kira-kira kesiapan yang dimaksudkan, kesiapan pemerintah daerah yang dimaksudkan itu seperti itu, bagaimana mengantisipasi bila guru-gurunya itu berasal dari zona kuning atau merah, kira-kira seperti itu. Kalau Anda sendiri Pak Darmaning Tias sebagai pengamat pendidikan, bagaimana Anda melihat adanya wacana untuk menyelenggarakan kembali sekolah tatap muka ini di tengah masa pandemi seperti ini? Ya, ini memang agak sulit ya. Di satu sisi kalau kita mengacu pada
nasihat-nasihat yang diberikan oleh Persatuan Dokter Anak Indonesia itu bahwa satu anak pun itu nyawa manusia sehingga harus diselamatkan, karena itu seminim mungkin harus dihindarkan untuk melakukan pembelajaran sebelum kondisinya betul-betul aman. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat realitas di lapangan, banyak juga orang yang justru stres ketika berada di rumah selama berbulan-bulan ini, gitu loh. Artinya, kalau kita mengikuti misalnya nasihat dari Persatuan Dokter Anak Indonesia itu, mungkin dapat menghindarkan entah itu kematian, entah pokoknya korban dari pandemi. Tapi kalau misalkan mereka tetap di rumah, mungkin bukanlah sakitnya itu atau korbannya itu karena stres, kira-kira gitu loh. Jadi ini saya kira memang satu dilema untuk dipecahkan. Karena itulah saya kira langkah pemerintah itu tepat. Ya udahlah, diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah gitu. Nah, saya sendiri sudah menulis opini di koran gitu, tapi ini untuk tingkat perguruan tinggi. Jadi yang kita dorong untuk dibuka kembali itu lebih pertama kali adalah perguruan tinggi. Kenapa? Karena kalau perguruan tinggi ini mahasiswanya kan udah dewasa nih, sudah mudah diarahkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan kebanyakan terutama kampus-kampus negeri area terbukanya cukup luas. Jadi pembelajaran bisa dilakukan di ruang kelas, dan itu kan terbagi kepada prodi-prodi atau fakultas-fakultas. Nah, kalau murid-murid terutama SD, SMP, ini kan apalagi SD kelas 1, kelas 2 ya, SD kelas 1 sampai kelas 3, kan masih anak-anak. Memang anak-anak itu ada dua kemungkinan juga, jauh lebih mudah diarahkan atau juga bisa lebih bandel lah. Jadi ini juga dilema. Kalau misalnya jauh lebih mudah diarahkan, maka tentu kendalinya yang penting ada pada guru itu. Tetapi apakah sekolah memiliki infrastruktur yang cukup, baik untuk misalnya untuk pengecekan suhu badan, untuk penyediaan cuci tangan dan sebagainya. Gitu. Kalau hand sanitizer mungkin murid-murid bisa diminta untuk membawa sendiri, tetapi kalau pengecekan suhu tubuh dan cuci tangan kan pasti harus disediakan di sekolah gitu. Dengan jumlah yang murid yang banyak, itu bagaimana? Memang kebetulan tadi saya juga ketemu seorang guru di sekolah mengatakan bahwa ya mungkin nanti akan bergiliran gitu. Artinya misalnya kan kalau di Jakarta itu kan satu kelas itu 40 orang. Ya mungkin nanti 20 orang hari ini, 20 orang besok. Dan itu pun tidak penuh, misalnya kalau sekarang, kalau hari-hari biasa itu dari jam 7:30 atau jam 7 sampai jam 1, mungkin nanti cuma 3 jam atau 4 jam. Jadi memang ada desain-desain seperti itu. Intinya hanya untuk mengurangi tingkat stres kalau ada di rumah, dan juga banyak materi pelajaran terutama yang IPA ya. Yang IPA ini kan susah kalau daring gitu. Jadi kalau IPA itu mesti ya harus terutama matematika, fisika, kimia itu ya mesti hanya harus tatap muka gitu. Kira-kira itu gambarannya gitu. Jadi ya kesiapan daerah sangat beragam, tergantung kemampuan daerah itu sendiri, kemampuan fiskalnya, dan juga komitmen dari pemerintah daerahnya.
Oke, berarti memang saat ini, seperti juga di bidang-bidang usaha, ini memang dilematis ya Pak ya, kalau di bidang usaha ini antara kesehatan dengan perekonomian, Betul. sementara kalau di bidang pendidikan ini antara kesehatan dengan, perkembangan atau pertumbuhan dari anak-anak itu sendiri. Dan tadi Bapak juga sudah mengatakan ada beberapa rekomendasi, di mana harus mempertimbangkan juga usia, kemudian juga luas dari sekolahnya, kemudian sarana dan prasarananya juga, kemudian juga kapasitasnya. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh Pak, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita memasuki segmen kedua dari Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Pak Darmaning Tias, pengamat pendidikan. Kita masih membahas mengenai kesiapan untuk penyelenggaraan sekolah tatap muka. Pak Darmaning Tias, tadi Anda Ya, mengatakan bahwa ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan sekolah tatap muka. Di antaranya mungkin juga tahapan usia dari anak itu sendiri atau dari siswa, kemudian juga mm, luasnya sekolah atau besaran sekolah, kemudian juga waktu, kapasitas dan sarana dan prasarana. Kalau begitu kira-kira mungkin bisa Anda perjelas kalau untuk soal usia sendiri, ini kalau tentunya anak-anak usia yang masih di usia TK ataupun SD ini kan tentunya perlu kewaspadaan dan juga awareness ya mengenai adanya penyakit ini. Nah, ini bagaimana rekomendasi Anda untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka sendiri? ya saya kira sama ya. Artinya kalau TK sampai SD kelas 3 memang perlu ekstra hati-hati. Artinya mereka ini kan apa hasrat untuk bermainnya lebih tinggi Iya. gitu. Nah, sementara mungkin banyak sekolah yang hanya memiliki satu guru. Mhm. Kalau dia harus mengawasi banyak murid, tentu ini agak bermasalah. Jadi saya kira kalau untuk kelas TK sampai kelas 3 ini saya kira memerlukan perhatian yang ekstra dari pihak sekolah gitu. Mhm. Kalau yang kelas 4 naik sampai ke SMTA, saya kira jauh relatif lebih mudah meskipun ya apa tingkat kenakalan juga bisa lebih tinggi ya, tapi Mmm. paling tidak secara nalar gitu kalau diarahkan itu sudah lebih mudah lah itu. Nah, ini saya kira tidak terlalu masalah, tetapi yang paling penting adalah memang infrastruktur yang ada di lingkungan sekolah itu, gitu. Misalkan sekarang kalau yang muridnya hanya 200 dan dibagi 2 berarti cuma 100 nggak masalah. Tetapi kalau misalnya sekolah yang memiliki murid 1.000 atau di atas 1.000 bahkan dan dibagi 2, yang 1.000 aja kalau dibagi 2 500. Nah, 500 itu tidak terhindarkan akan terjadi kerumunan, terutama pada saat satu istirahat dan kedua pulang. Kalau datang relatif tidak, karena satu persatu kan dan mungkin Mhm. diarahkan masuk ke kelas masing-masing gitu. Tetapi kalau istirahat, eh, apalagi kan sama-sama punya kepentingan ke toilet dan sebagainya dan toiletnya terbatas, kan akan muncul antrean itu. Iya. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan bagaimana misalkan ke toilet gitu dan setahu saya lokasi toiletnya itu kan sempit. Mhm. Artinya tidak seperti di tempat-tempat umum gitu, enggak. Lokasi sekolah, lokasi toilet di hampir semua sekolah itu biasanya di tempat yang agak menyelempit gitu. Nah, kalau murid tadi 500, toiletnya terbatas, antrean, nah ini yang harus diantisipasi gitu. Jadi kalau yang pembelajarannya mungkin bisa juga di luar ruangan, bisa di dalam kelas tempat duduknya sudah diatur gitu. Tetapi yang jadi kendala adalah ketika sama-sama berkebutuhan untuk ke toilet gitu dan toiletnya terbatas gitu. Dan itu saya kira yang mungkin malah lepas dari apa ya
pertimbangan-pertimbangan gitu. Kira-kira itu. Ya, artinya ini kan secara teknisnya banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga diatur. Nah, ini sebaiknya siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatur ini semua agar bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga normal baru ini, Pak? Nah, kalau dari SD sampai SMP itu bisa sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, ya. Yang agak rumit menurut saya adalah di tingkat SMTA. Kenapa? Karena pengelolaannya itu kewenangannya berada di provinsi. Tetapi lokasinya kan juga ada di kabupaten kota, gitu. Nah, takut saya itu terjadi saling lempar, gitu. Jadi misalnya bupati atau wali kota, ini kan urusan Pemprov, gitu. Sementara Pemprov, nah ini kan wilayahnya ada di wilayahmu. Ini yang harus kita ingatkan, jangan sampai persoalan kewenangan pengelolaan ini nanti akan menjadi kendala untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tingkat SMTA, gitu. Jadi kalau SD sampai SMP, TK lah, TK sampai SMP nggak ada masalah, karena sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten kota. Tetapi kalau SMTA, baik itu SMK maupun SMA, itu kewenangannya ada di provinsi, tetapi lokasi sekolahnya ada di daerah-daerah, gitu, daerah kabupaten kota, gitu lah. Kalau enggak provinsi sama kabupaten kota tidak sepaham, itu nanti bisa terjadi tarik-menarik. Kalau begitu apa solusi Anda untuk hal ini, Pak? Jadi sebaiknya seperti apa mekanismenya atau SOP yang harus dilakukan supaya nanti ini semua bisa berjalan dengan sinergi? Kalau yang terkait dengan soal pencegahan, tentu kita ikuti protokol yang sudah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana, ya. Itu kalau atau satgas lah, satgas, gitu. Itu kalau terkait dengan protokol bagaimana meminimalisir pandemi di sekolah atau menghindari terjadinya klaster baru di sekolah. Tetapi kalau yang terkait dengan soal penyediaan infrastruktur, saya kira itu memang tanggung jawab sekolah. Tetapi harus diingat bahwa anggaran sekolah kan terbatas, gitu, dan pasti pengadaan infrastruktur yang terkait dengan pelaksanaan protokol tadi, seperti misalnya penyediaan tempat cuci tangan dan sebagainya, dan mungkin juga perluasan toilet, itu saya kira tidak bisa ditangani atau dicukupi langsung oleh sekolah, gitu. Jadi menurut saya entah pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud atau kalau sekolah di bawah Kementerian Agama ya di Kemenak, saya kira perlu memberikan semacam block grant untuk menambah fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas pencegahan COVID, termasuk itu tadi wastafel gitu. Karena jujur kalau diserahkan ke sekolah atau ke Pemda tidak mampu, gitu. Dan juga apalagi tadi ini anggaran kan berakhir Desember dan sekolah mungkin akan dimulai Januari kan, gitu. Iya. Gitu. Tapi semua keputusan ini saya kira tetap akan melihat akhir tahun ini. Artinya apakah jumlah penderita COVID di akhir tahun pasca liburan nanti itu meningkat atau enggak. Kalau meningkat, dugaan saya enggak akan ada sekolah yang berani atau pemerintah daerah yang berani membuka sekolah. Tetapi kalau misalnya paling enggak landai, mungkin itu akan berani.
Kira-kira gitu. Ya, dan tadi juga saya mencatat juga Bapak mengatakan bahwa dilakukannya secara bertahap juga begitu ya Pak ya? Ya, Baik, Pak betul. Darman, ya baik, Pak Darmaning Tias, terima kasih atas penjelasan dan waktunya dan kesediaannya sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.